Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadratin ma'alif bi hadzal kitab ila rahmatillah. Wa ila rahyabaina mahdina wal kahfata muslim. Al-mu'minina syai'ul lailah wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hashim ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi'u ya Mu'im ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Ra'ub ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Barru ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlan fiyya qadahuka as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله والأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fata'allaman lillahi ilman nafi'ah in kunta tatlubu mulkata raini ta'ala. Maka sungguh-sungguh hendaknya Anda belajar mengaji, menuntut ilmu karena Allah, yaitu menuntut ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Apabila Anda ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, ya. Pada pengajian yang lalu telah kami bacakan hadis-hadis Rasulullah tentang fadilah orang yang belajar dan yang mengajar, ya. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man kharaja fi talabi babin minal ilmi, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut satu bab ilmu, satu bab saja, satu ilmu, khaffat bihi al malaika, ya, haffat bihi al malaika, maka para malaikat mengelilingi orang yang ngaji tadi itu, dikelilingi, dinaungi, ya. Wasallat alaihi tairu, burung-burung yang terbang di angkasa, semuanya itu memintakan maaf kepada orang yang menuntut ilmu.
wal khitanu fil ma, ikan-ikan yang ada di air itu semuanya juga memohonkan maaf kepada orang yang belajar, orang yang mengaji, ya. Wa nazala minallahi manazila sab'ina syahidan, ya, dari Allah turun yaitu 70 pahala orang-orang yang mati syahid, ya. Derajatnya orang mati syahid 70 kali itu diberikan kepada orang yang menuntut ilmu, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, wa adrakahu, kemudian dia ini mendapatkan ilmu itu. Orang mencari ilmu kemudian dia dapat, berarti dia punya ilmu itu. Kana lahu kiflani minal ajri, maka orang itu mendapatkan 2 bagian pahala, ya, 2 bagian, yaitu pahalanya menuntut ilmu dan pahalanya mengerjakan ilmunya itu, gitu ya. Terus barang siapa yang menuntut ilmu tapi tidak dapat, ya, mungkin karena dia kurang cerdas, dia tidak bisa menerima ilmu tadi itu, dia tetap dapat pahala, ya. Wa illam yudrikhu, apabila orang itu tidak mendapatkan ilmu yang dicarinya, ya, kana lahu kiflan minal ajri, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala, yaitu pahalanya ngaji itu sendiri, gitu. Jadi pahala yang diperoleh itu bagi orang yang mendapatkan ilmu 2, sedangkan yang tidak dapat ilmu tetap mendapatkan pahala 1. Itu adalah sabda Rasulullah, ya. Ya. Qala Saleh Al-Lahmi, seorang ulama yang bernama Sayyid Saleh Al-Lahmi. Beliau membuat nadam qasidah, ya. Baharnya namanya Bahar Tawil. Ta'allam idza ma kunta lasta bi alimin, famal ilmu illa inda ahli ta'allumi, ya. Ta'allam bibina wasira, belajarlah Anda ngaji, idza ma kunta, tatkalane ora ana sira, tatkalane ana sira, lasta bi alimin, apabila kamu tidak menjadi orang alim, ya ngaji aja, gitu. Jadi apabila Anda tidak masuk di dalam kelompok orang alim, tapi Anda masuk di dalam kelompok orang yang belajar, pahalanya sama. Jadi antara orang yang mengajar dengan yang belajar itu sama, gitu. Ta'lam fa innal ilma azyanu lil fata minal khullatil khasna'i inda takallumi, ya. Ta'lam, belajar sira, fa innal ilma, karena setune ilmu iku azyanu, ya, luwih indah, ya, dadi pepaes lil fata, bagi pemuda. Jadi seorang pemuda itu akan menjadi indah, ya, pemuda tadi itu menjadi bagus apabila pemuda itu punya ilmu, gitu. Lebih indah minal khullati, tinimbang saking pepaes al hasnai kang bagus, inda takalume ing dalem nalikane guneman. Jadi pemuda tadi itu berbicara tentang ilmu, ya, maka dia ini lebih indah daripada perhiasan yang indah. Itu katanya begitu, ya.
Wa qala lan ngendika sapa ba'duhum setengah ulama min bahril basit saking bahar basit. Kalau tadi itu bahar tawil. Faulun mafaulun, faulun mafaulun, faulun mafaulun, faulun faulun. Itu namanya bahar tawil. Sekarang bahar basit. Al ilmu fil qalbi mithla syamsi fil falaki kal ilmu lil mar'i mithla tajilil maliki mustabilun fa'ilun mustabilun fa'ilun mustabilun fa'ilun mustabilun fa'ilun. Itu namanya wazan. Jadi not daripada bahar basit itu seperti itu. Al ilmu fil qalbi mithlu syamsi fil falaki. Al ilmu utawi ilmu fil qalbi ing dalam ati iku mithlu syamsi kaya misile srengenge fil falaki ing dalam cakrawala. Ya, kalau pagi-pagi kita melihat matahari ya terbit ya seperti itu ya. Jadi ilmu itu ada di dalam hati seperti matahari terbit maka terang benderang. Jadi kalau orang itu punya ilmu hatinya terang benderang ya. Wal ilmu lil mar'i mithlu tajilil maliki. Di samping itu ilmu ini bagi seseorang adalah bagaikan songkok kebesaran bagi seorang raja ya. Jadi seorang raja pakai songkok kebesaran. Itu adalah kebesaran ilmu ya. Jadi ilmu itu menjadi indah seseorang yang punya ilmu ya. Ustud yadaika bihablil ilmi mu'tasimin. Ustud yadaika bihablil ilmi mu'tasiman. Ustud yadaika ngukuhna sira ing tangan loro nira. Peganglah betul-betul ya, kendalikan bihablil ilmi kelawan taline ilmu mu'tasiman hale gandolan. Jadi kalau orang itu sudah punya ilmu selamat karena dia itu punya pegangan ya, pegangan yang kuat. Jadi misalnya terjadi banjir dia punya pegangan, dia selamat gitu. Itu ilmu itu seperti itu. Ta'limuhu lil khairi ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa wirasatin fatawassalah. Nah, ta'limuhu utawi moro ilmu, mengajar. Jadi bagi orang yang punya ilmu, ilmunya diajarkan. Lillahi karena Allah, mengajar ilmu karena Allah. Iku khairu ibadatin, luweh bagus-bagusnya ibadah yang paling mulia, yaitu adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Itu ya. Wa khilafatin lan luweh bagus-bagusnya ganti artinya ulama wafat diganti dengan ulama berikutnya terus. Jadi sebaik-baik ganti itu adalah ilmu tadi itu gitu. Wa wirasatin lan luweh bagus-bagusnya warisan. Ilmu itu adalah warisan siapa? Warisannya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu memberikan warisan berupa ilmu. Seluruh nabi itu bukan meninggalkan harta benda ya, tapi para nabi itu memberikan warisan berupa ilmu. Maka barang siapa mengambil ilmu berarti mengambil warisan para nabi yang sangat mulia. Itu yang Fatawassalam, maka gawe lantaran sira. Silakan Anda menjadi orang yang mulia
di hadapan Allah, yaitu dengan cara mengaji, menuntut ilmu. Ya. Para bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, di dalam satu riwayat hadis diterangkan bahwa ada 4 orang yang berebut-rebut ingin masuk surga lebih dulu, yaitu yang pertama adalah orang mati syahid, yang kedua orang yang hajinya mabrur, yang ketiga adalah orang alim, yang keempat adalah orang yang loman, orang dermawan. Ini rebutan, mana siapa yang lebih dahulu? Mereka berebut-rebut, gitu ya. Mereka minta didahulukan masuk surga, 4 orang ini, ya. Jadi orang mati syahid, orang hajinya haji mabrur, yang ketiga orang alim, yang keempat adalah orang loman, suka amal, gitu. Kemudian oleh karena berebut-rebut, Allah mengutus malaikat untuk memutuskan, gitu. Diutus malaikat bertanya, Pak, kenapa sampean ingin masuk surga lebih dulu? Ini orang yang mati syahid. Loh, saya mati syahid, Pak. Katanya mati syahid itu mati membela agama, perang, kemudian mati di dalam pertempuran. Katanya masuk surga. Itu yang, maka saya ingin masuk surga. Kemudian ditanya, siapa yang memberitahu sampean bahwa orang mati syahid masuk surga itu? Ini kiai saya, guru saya. Oh, kalau gitu sampean ini kodo, wong gurune dorong pengen mlebu dhisik. Ya. Itu orang mati syahid. Kemudian orang haji mabrur juga begitu. Kenapa sampean ingin masuk surga lebih dulu? Katanya orang haji mabrur itu masuk surga, Pak. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ya, orang haji mabrur itu tidak ada balasan apa-apa kecuali masuk surga. Katanya begitu. Itu siapa yang bilang seperti itu? Ini guru saya. Ini sampai ini juga begitu. Sampai ini namanya kodo, gurunya belum sampai ingin dulu. Ya. Kemudian barulah orang alim ini ditanya, apa betul sampean yang ngajar? Betul, saya yang mengajarkan itu. Karena itu adalah ilmu dari Rasulullah. Rasulullah menyatakan seperti itu. Orang mati syahid itu masuk surga, ya. Orang haji mabrur itu masuk surga. Itu saya yang menyampaikan, katanya. Tapi begini, jatah saya berikan kepada ini, Pak. Ini orang loman, katanya. Ini saya berikan jatah saya kepada orang loman ya. Karena apa? Saya tidak bisa mengajar kalau tidak ada orang loman ini, gitu ya. Yang membuatkan pondok saya, ya ini orang loman ini. Saya tidak bisa mengajar kalau tidak ada pondoknya. Ya ini yang mengajar, gitu ya. Kemudian ada suara dari langit, betul malaikat bahwa masukkan surga lebih dulu orang loman itu, masukkan surga dulu, kemudian baru orang lain, orang alim, baru yang lain, itu ya. Jadi kalau begitu orang loman itu lebih dulu masuk surga. Itulah maka ini saya woro-woro, ini barangkali ada yang ingin ikut, gitu Pak ya. Saya di pondok saya sekarang ini sedang membangun asrama santri, karena santrinya bertambah banyak, tempatnya kurang, ya. Saya akan membangun 3 lantai, ya, model U, luasnya 270 meter, 90, 270, itu 3 kali, 3 lantai, gitu. Nah, ini sudah saya mulai, alhamdulillah di antara bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah banyak yang ikut. Saya jual pakai saham, gitu ya. Pakai saham per meternya 2 juta rupiah, ya 1 meter, ya berarti membangun rumah surga, gitu Pak ya, membangun rumah surga. Alhamdulillah ternyata banyak yang ikut ini ya. Kemarin pengajian yang Sabtu yang lalu saya sudah umumkan, barang siapa di antara para pendengar ada yang ingin ikut,
monggo silakan, dan untuk memudahkan bisa dititipkan kepada Masjid Jamek. Di sini ada Pak Haji Effendi. Ternyata ada, alhamdulillah, ini ada yang sedekah Bapak Dokter Dendi. Nah, Bapak Dokter Dendi sebanyak 2 juta rupiah. Nah, tanggal 5 bulan 3 jadi hari Jumat tadi. Ini tidak memberikan keterangan di mana alamatnya, tidak apa-apa, tapi nanti kami mohon kepada Pak Dokter Dendi untuk mengambil tanda terima, ya, tanda ucapan terima kasih saham tadi itu. Silakan, insya Allah ya, nanti akan saya titipkan kepada Pak Haji Effendi lagi. Demikian juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, maka marilah bersama-sama kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT alamanya, kemudian dijadikan barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah keluarganya, ditetapkan iman Islamnya, memperoleh predikat husnul khatimah. Fi'ulillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sudah berjalan 20 hari. Ya, yaitu selama bulan Rajab. Sekarang tinggal 1/3 bulan Rajab. Tapi diteruskan bulan Sya'ban. Ya, bulan yang barokah, lebih nanti bulan Ramadan. Saya berharap bulan Ramadan nanti 3 lokasi ini, ya, 90 kali 3 ini sudah selesai saya garap gitu ya, mudah-mudahan. Ayat ta'limul ilmin nafi, tegese utawi mulang muro ilmu sing manfaat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala iku khairu ibadatin, sak bagus-bagusnya ibadah. Jadi ibadah yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah itu adalah mengajarkan ilmu. Wa qala, lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'afada ora awe faedah sapa al muslimu wong Islam akhahu ing dulure muslim faidatan ing faedah abdal kang luwih abdal min haditsin tinimbang saking hadis siji, ya. Jadi seorang muslim menyampaikan ilmu walaupun hanya 1 hadis, apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi itu dirangkan sampaikan. Ya, panjenengan hafal apa sabda Nabi, 1 aja disampaikan, ya, itu lebih abdal, ya, lebih abdal dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Berarti kalau di sini diterangkan adalah min hadisin, 1 hadis, jadi tidak harus orang itu orang alim, tidak. Jadi panjenengan pernah mendengarkan 1 hadis sabda Kanjeng Nabi, ya, seperti tadi yang saya bacakan, ya, panjenengan mendengar, kemudian sampaikan pada orang lain, ya, itu adalah ibadah yang paling abdal, gitu. Berarti menyampaikan ilmu walaupun hanya 1 hadis, gitu. Balaghahu fabalaghahu. Jadi dia sudah mendengar hadis kemudian disampaikan pada orang lain. Itu namanya memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, kalau panjenengan punya keluarga, ya, punya istri, punya anak, disampaikan pada istri. Saya baru mendengarkan hadis Rasul yang disampaikan dalam pengajian. Isinya begini. Seperti tadi itu, ya, ada 4 orang yang berebut-rebut isi ingin masuk surga lebih dulu. Akhirnya yang terdahulu masuk surga siapa? Orang Loman, gitu.
Karena orang alim itu tidak bisa mengajar kalau tidak ada bantuan orang loman tadi itu, ya, yang membantu membangun. Ini di Masjid Jami' alhamdulillah juga sudah berdiri pondok pesantren. Bahkan nanti hari Sabtu besok lusa insya Allah akan diresmikan pondok ini. Ya, silakan barangkali ada anak-anak ya sambil kuliah, ya kuliah di mana saja. Ya, kemudian di tempat di pondok saya di Anwar Huda itu terbanyak adalah para mahasiswa, ada mahasiswa UB, mahasiswa UM, mahasiswa UIN, ya kemudian Unisma dan lain-lain. Itu semuanya ya kalau pagi yang itu pergi ke kampus kuliah. Kalau sekarang ini masih pakai online ya. Kalau sebelum berangkat itu sudah ngaji dulu. Habis sholat subuh jamaah ngaji dulu. Ya. Kemudian sore ngaji, malam juga ngaji. Itu alhamdulillah. Maka merupakan ibadah yang paling afdal itu adalah menyampaikan ilmu. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatun utawi sak kalimat minal khairi saking kebagusan, satu kalimat kebaikan yang baik, yasma'uha kang krungu sapa man ing kalimat, ya kita mendengarkan satu kalimat kebaikan, ya setelah mendengar bayu alimuha mongko nuli muruake sapa man ing kalimat itu ya wa ya'mal lan nglakoni sapa man biha kelawan kalimat itu ya. Orang dulu-dulu itu kan begitu kalau nuturi anak-anak itu ya nduk aja dulinan beras ya mundak keting itu orang tua-tua begitu aja dulinan beras mundak keting ya. Itu beliau orang tua ini mendengar dari orang tuanya gitu. Ini apa yang dia dengarkan kebaikan dari orang tua disampaikan pada anaknya. Ngene nduk mbahmu iku biyen dawuh ngene. Ayo dirungokno. Ayo ya kudu sing hati-hati. Sekarang ini sudah banyak sekali ya macam-macam sekarang kejadian ya toh. Maka saya membaca tadi itu di pinggir jalan ada jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Itu dari Pak Polisi ya. Itu bagus. Jadi kita menjaga diri, ya menjaga keluarga. Itu adalah ajaran agama. Cuma disampaikan dengan bahasa Indonesia. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu. Ku ampusakum wa ahlikum naro, dari api neraka kan gitu ya. Sekarang ini banyak ya kejadian-kejadian gara-gara orang tua kurang menjaga anaknya. Anaknya dibebaskan begitu saja. Akhirnya digondol. Genderuwo. Dibawa kemana-mana. Anak wanita. Ya Allah. Ini sekarang sudah banyak sekali, ya. Kita baca berita-berita coba seperti itu, ya. Ini gara-gara orang tua kurang memperhatikan keluarganya. Itu nanti, ya orang tua ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kenapa anak kok sampai melakukan kejelekan? Itu karena orang tuanya kurang hati-hati, ya. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran ku ampusakum wa ahlikum naro, ya wahai orang-orang yang beriman, ya hendaklah kamu semuanya memelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya jangan sampai berbuat dosa itu ya. Kok sampai anak-anak baca seperti itu gara-gara orang tua tidak hati-hati. Anaknya tidak disuruh ngaji, tidak ngerti agama, akhirnya ada sembahyang. Itu nanti orang tuanya digantung.
Sebab anaknya misalnya nanti akan digantung oleh Allah di neraka. Anak itu kelak, ya Tuhan, yang menyebabkan saya tidak sholat itu adalah orang tua saya. Saya tidak disuruh ya Tuhan, saya tidak disuruh ngaji, saya tidak mengerti agama. Itu gara-gara ayah saya, ibu saya. Akhirnya dipanggil. Ternyata betul, kata bahwa ayahnya, ibunya tidak memberikan ilmu agama kepada anaknya. Akhirnya Pak, ditingkes semuanya, diikat, masukkan ke neraka semuanya. Jadi orang tuanya, anaknya, semuanya masuk neraka. Inilah ya. Maka Allah memberikan peringatan, yang malah neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Ya. Bahan bakarnya neraka itu apa? Nah, manusia dan batu. Gitu? Manusia dan batu. Ya. Sehingga pernah itu ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat ini bersama Rasulullah. Dia kebetulan haus, dia kehausan mencari air tidak ada. Kemudian oleh Rasulullah disuruh pergi ke gunung, kan yang gunung, nggak ada, cari air di sana. Kemudian sampaikan salam saya, kata Rasul. Kemudian oleh sahabat tadi itu disampaikan, Assalamualaikum, wahai gunung, tolong saya diberi air, gitu ya. Ini saya mendapatkan salam dari Rasulullah untuk sampean. Apa kata gunung? Ya, saya sekarang ini sudah tidak punya air. Jadi gunung ini tidak ada airnya. Semenjak turun ayat, ya, ku ampusakum wa ahlikum narong wa quduhan nasu wal hijaroh. Semenjak ayat ini turun, bahwa api neraka itu nanti yang menjadi bahan bakarnya manusia dan batu. Saya akan takut, jangan-jangan batu yang maksud batu itu saya, ya. Maka semenjak itu di gunung itu sudah tidak ada airnya, gitu. Gunung takut loh Pak, ya. Kok manusia tidak takut, gunung takut, betul. Jadi semenjak ayat itu turun, ya, gunung tadi itu takut pada Allah SWT, gitu ya. Maka di dalam satu ayat Allah menyatakan bahwa inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Oleh Allah pernah ditawarkan amanat itu kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Ya, ternyata tidak sanggup. Langit tidak sanggup menerima amanat. Ya. Amanat itu apa? Ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya amanat. Perintah Allah dan larangan Allah itu namanya amanat. Langit tidak sanggup. Ya, bumi tidak sanggup. Gunung-gunung juga tidak sanggup. Takut. Itu takut nanti tidak bisa mengamalkan amanat itu. Akhirnya siapa yang menerima? Nabi Adam. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia yang kecil-kecil ini, ya, kok berani menerima amanat tadi itu, ya. Karena apa? Nabi Adam pinter. Kalau saya pegang amanat ini dengan baik, agama saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, kan masuk surga. Itu yang dicari oleh Nabi Adam, memegang amanat. Gitu. Kerjakan agama ini dengan baik, masuk surga. Langit, bumi, gunung tidak masuk surga. Kenapa? Mereka tidak sanggup. Tidak ada langit masuk surga, tidak ada. Langit, bumi tidak ada, gunung masuk surga tidak. Nanti oleh Allah dihancurkan pada hari kiamat. Manusia, ini ya, ada dua. Manusia yang pegang amanat
mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu namanya menjaga amanat, selamat masuk surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.